안녕하세요 여러분, 팡쌤입니다. 자, 여러분, ini adalah part yang ketiga untuk bab 14, di mana kita akan membahas mengenai tata bahasa Ki, Nengot, dan juga kata beraturan dan tidak beraturan bacim diket. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum nonton part 2, kalian bisa nonton videonya di akhir nanti video ini ya. Akan aku cantumkan linknya. 그럼 바로 자세히 알아보겠습니다. Tata bahasa Gi dan tata bahasa Nengot. Kedua tata bahasa ini digunakan untuk mengubah dari kata kerja atau kata sifat menjadi bentuk kata benda atau lebih sering didengarnya sebagai nominalisasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menempatkan suatu kata pada posisi kata bagian subjek atau bagian objek pada satu kalimat, kata tersebut haruslah bentuknya kata benda. Nah, kali ini singkatnya tata bahasa ini akan membuat si kata kerja dan kata sifat yang biasanya digunakan untuk predikat di dalam kalimat, dia akan diubah menjadi bentuk kata benda sehingga dia mampu menempatkan diri di bagian subjek ataupun bagian objek pada kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Untuk kata kerja atau kata sifat yang sudah dilekatkan dengan tata bahasa Gi atau tata bahasa Nengot, maka kedua tata bahasa tersebut sudah membantu si kata kerja atau si kata sifat tersebut menjadi kata benda. Di mana ketika dia sudah menjadi kata benda, maka dia berhak untuk dilekatkan dengan partikel subjek. Di mana untuk partikel subjek akan dilekatkan dengan partikel enen atau ika, dan untuk bagian objek akan dilekatkan dengan partikel 아니면 를. Sekarang kita berfokus pada satu tata bahasa dulu, yaitu tata bahasa Gi, di mana tata bahasa ini digunakan untuk mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi bentuk kata benda. Contohnya pada kata boda yang artinya melihat ataupun menonton. Seperti biasa, kita akan menghilangkan belakangnya da yang berwarna merah dulu. Kita pegu dulu danya sehingga menjadi tinggal bo. Dari kata boda, danya dipegu yang warna merah sehingga menjadi tinggal bo. Di mana bo ini kemudian akan digabungkan dengan gi. Sehingga dia akan menjadi bukannya bodagi, melainkan menjadi bogi. Bogi yang artinya melihat ataupun menonton. Contoh lainnya ada kata 아프다. Kemudian kata 아프다 ini seperti biasa hanya kita pegu, lalu kita gabungkan dengan gi. Sehingga dia akan menjadi 아프기. Yang artinya sakit. Kemudian pada kata 사다 yang artinya membeli. Seperti biasa, hanya kita pegu lalu kita tambahkan dengan tata bahasa Gi. Sehingga dari digabungkan akan menjadi sagi, membeli. Kali ini kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Kalimat contoh yang pertama yaitu 제 취미는 음악 만들기예요. 제 취미는 음악 만들기예요. Yang artinya hobi saya adalah membuat musik. Contoh kalimat selanjutnya yaitu 당연히는 공부하기 싫대 공부를 잘 할 수 있는 요령을 알아요. Yang artinya ketika Dangyeon tidak ingin belajar, dia tahu sebuah trik agar dia bisa belajar dengan baik. 노래 만들기를 좋아해요. 노래 만들기를 membuat lagu, 좋아해요, suka. Jadi kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 노래 만들기를 좋아해요. suka membuat lagu. 오늘 쓰기 시험을 보았어요. 오늘 쓰기 시험을 보았어요. Yang artinya hari ini telah mengikuti ujian menulis.
atau hari ini sudah mengikuti ujian menulis. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Yanggi, kali ini kita membahas yang Nengot, di mana Nengot ini hanya bisa digabungkan dengan jenis kata kerja. Kata sifat itu nggak bisa digabungin dengan Nengot ya. Ketika kata kerja tersebut sudah bisa digabungkan dengan non-God, maka si kata kerja tersebut kan sudah berubah menjadi kata benda nih. Maka dia juga berhak untuk digabungkan dengan partikel i atau ga, atau en atau nen. Juga kalau misalkan di pasif kata bendanya tersebut, yang kata kerja yang sudah jadi kata benda ini, dia mau jadi bentuk objek, maka dia juga berhak untuk digabungkan dengan partikel atau rel. Pada contoh ini, kita bisa lihat yang warna coklat ada bowling 치는 것. Kata itu berasal dari bowling chida, seperti biasa yang hanya dipegu lalu menjadi bowling chi. Kemudian digabungkan dengan nengot, sehingga menjadi bowling 치는 것. Nah, kita dimasukkan ke dalam kalimat sehingga menjadi 수연은 bowling 치는 것을 좋아해요. Yang artinya Suyon suka bermain bowling. Pada contoh kali ini, kita berfokus pada warna yang coklat dulu ya, yaitu 정서를 하는 것. Kata tersebut berasal dari akar kata 정서하다 atau 정서를 하다. Kemudian digabungkan dengan nengot, sehingga menjadi 정서를 하는 것. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat, kita baca semuanya menjadi 매일 집 청소를 하는 것은 너무 힘들어요. 매일 집 청소를 하는 것은 너무 힘들어요. Yang artinya 매일, setiap hari. 집 청소를 하는 것은 membersihkan rumah. 너무 힘들어요. Sangat melelahkan. Kali ini bagian yang coklat adalah 걷는 것. 걷는 것 berasal dari kata gota yang artinya jalan kaki. Pada kalimat ini menjadi 남자친구와 같이 걷는 것을 좋아해요. 남자친구와 같이 걷는 것을 좋아해요. Yang artinya 남자친구와 같이 bersama dengan pacar gitu ya. 걷는 것을 jalan kaki 좋아해요. suka. Jadi kalau kita translatekan semuanya ke dalam bahasa Indonesia menjadi 남자친구와 같이 걷는 것을 좋아해요. Suka berjalan kaki bersama pacar. Kali ini pada kata yang berwarna coklat 마시는 것 berasal dari kata 마시다 yang artinya minum. Dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 술을 많이 마시는 것은 건강에 좋지 않아요. Yang artinya 술 많이 마시는 것 banyak minum alkohol 건강 kesehatan 건강에 좋지 않아요. Tidak baik untuk kesehatan atau tidak bagus untuk kesehatan. 읽는 것 berasal dari kata ikta yang artinya membaca. Lalu hanya dipegu digabungkan dengan nengot. Dimasukkan ke dalam kalimat menjadi 만화책을 읽는 것이 재미있어요. 만화책 ini adalah komik ya, buku komik. 읽는 것이 재미있어요. Yang artinya membaca komik menyenangkan. 자, 여러분, kali ini kita akan membahas 불규칙 디귿 atau ketidakberaturan bacim diget. Kali ini kita akan berfokus pada 불규칙nya dulu. Oke? Pada kata kerja yang memiliki bacim diget seperti kota, deta, mutta gitu ya. Maka ketika dia digabungkan dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal, seperti tata bahasa aya oyo, tata bahasa aoso, tata bahasa enika, eseyo, dan lain-lainnya, maka bacim diget ini dia akan berubah menjadi real. Oke, dia akan berubah menjadi real. Contohnya,
pada kata gota yang artinya jalan kaki ketemu sama tata bahasa aya oyo, maka dia akan berubah menjadi goloyo. Dimasukin ke dalam kalimat, contohnya jadi 저는 집에서 학교까지 걸어요. 저는 saya 집에서 학교까지 dari rumah sampai sekolah 걸어요. Jalan kaki. Bentuk pastennya menjadi 저는 집에서 학교까지 걸었어요. Saya sudah berjalan kaki dari rumah ke sekolah atau sampai sekolah. Selanjutnya, kalau bentukan detak yang artinya mendengar atau menyimak digabungkan dengan bentuk eseyo, maka dia akan menjadi 들으세요. Bukannya 듣으세요, tetapi menjadi 들으세요. 제니, 이 음악을 들으세요. 제니, dengerin deh musik ini. Jenny, dengerinlah musik ini. Jenny, tolong dengerin musik ini. Selanjutnya bentuk muta yang artinya bertanya digabungkan dengan aoso menjadi 물러서. 선생님께 물러서 이제 잘 이해졌어요. Karena bertanya kepada guru, sekarang jadi sudah mengerti. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang bulkuiciknya, yang ketidakberaturannya, kali ini bagian yang beraturannya. Contohnya pada kata data, yang artinya menutup, mita, percaya, otak, mendapatkan atau menerima. Tetapi Yorobun perlu diperhatikan untuk khusus yang otak ini. Kenapa? Karena otak ini hampir sama dengan bata. Sama-sama mendapatkan, sama-sama menerima. Tapi nekimnya yang berbeda, kesannya yang berbeda. Di mana otak ini digunakan ketika kalian mendapatkan sesuatu tanpa adanya usaha. Contohnya kayak kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua gitu ya. Main dapat aja tuh duitnya. Gitu, nggak disuruh buat kerja dulu atau disuruh buat ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, mari kita lanjutkan. Pada kata tersebut, pada kata data, mita, otak ini ya, ketika dia digabungkan dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal seperti aya, oyo, aoso, eseyo, enika gitu ya, maka bacim digat ini dia tidak akan berubah jadi real, tetapi dia akan berbaur menjadi satu dengan rapihnya, dengan tata bahasa yang digabungin tersebut. Contohnya pada bagian kata data yang artinya menutup, ketemu sama tata bahasa AO juga, sehingga dia akan menjadi data 주세요. data 주세요. Contoh kalimatnya, 추워서 문을 닫아주세요. Karena dingin, silakan tutup pintunya. Atau tutuplah pintu karena dingin. Mita, percaya. 믿으세요. Mita, danya dipegu lalu digabungkan dengan 으세요 sehingga menjadi 믿으세요. 내 말을 믿으세요. Percayalah ucapanku. Percayalah ucapan saya. Gitu. Selanjutnya, pada kata otta digabungkan dengan tata bahasa ayo ataupun oyo menjadi otoyo. 나는 매일 용돈을 얻어요. 나는 매일 용돈을 얻어요. Atau 매일 다른 용돈을 얻어요. Yang artinya aku mendapatkan uang saku setiap hari. Setiap hari aku mendapatkan uang saku. Uang jajan. Yongdon ini adalah uang jajan ya. Uang yang bisa kalian gunakan dengan bebas sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau atau membelanjakan dengan sesuatu yang kalian inginin, yang mau dibeli. Gitu ya, itu disebutnya dengan Yongdon. Nah, kalau dari tadi kita sudah membahas mengenai tata bahasa yang diawali sama vokal, kali ini kalau misalnya ada bacim diget yang ketemu sama tata bahasa yang diawali sama konsonan. Contohnya pada tata bahasa penida atau tata bahasa semida ini. Seperti biasa, hanya yang warna merah kita pegu, jadi tinggal otnya ini kita gabungkan dengan
tata bahasa semida karena memiliki bajim, jadi langsung digabungkan dengan semida menjadi 얻습니다. 저는 매일 용돈을 얻습니다. Saya mendapatkan uang saku setiap hari. Contoh selanjutnya, kalau misalnya katanya adalah kota yang artinya jalan kaki, digabungkan dengan tata bahasa penida atau semida, maka dia akan menjadi 걷습니다. 저는 집에서 학교까지 걷습니다. Saya berjalan kaki dari rumah sampai sekolah. 자, 여러분, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini, dan sampai